Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Hasanah, NIM 19108040097 dari kelas akuntansi lanjutan C dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dian Juliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dalam mata uang asing di halaman 68. Baik, di halaman 68 ini terdapat laporan laba rugi dan laba ditahan konsolidasi per 31 Desember 2007, di mana kita dapat melihat di situ ada dua metode yang digunakan, yaitu metode translasi dan metode pengukuran kembali. Dalam metode translasi ini, penjualannya sebesar $2.1.300, lalu dikurangi dengan biaya harga pokok penjualan sebesar $991.500, ada upah dan gaji sebesar $474, beban lainnya sebesar $237.000, lalu ada penyusutan sebesar $54.500, dan ada amortisasi paten sebesar $14.500. Dari keseluruhan itu dapat kita total biaya dan bebannya yaitu sebesar $1.771.500. Nah, dari penjualan tadi dikurangi dengan beban, ketemunya namanya laba operasi. Laba operasinya sebesar $229.800. Lalu dari laba operasi tersebut ditambah dengan keuntungan ataupun kerugian cross. Di sini terdapat keuntungannya sebesar $5.800, sehingga laba bersih dari sebuah perusahaannya yaitu $235.600. Lalu untuk laba ditahan per 1 Januari 2007 yaitu $245.500. Jadi tadi laba bersih ditambah laba ditahan awal atau laba ditahan 1 Januari 2007 itu kan menjadi jumlahnya $481.100. Lalu dari hasil penjumlahan laba bersih ditambah dengan laba ditahan awal itu dikurangi dengan dividen, sehingga menghasilkan laba ditahan 31 Desember 2007, di mana hasilnya yaitu $381.100. Itu merupakan hasil yang dengan menggunakan metode translasi. Untuk yang menggunakan metode pengukuran kembali, caranya pun tetap sama seperti yang tadi dengan metode translasi, yaitu penjualan dikurangi dengan biaya dan beban, lalu hasil pengurangannya itu mendapatkan laba operasi. Laba operasi ditambah dengan keuntungan ataupun kerugian cross menghasilkan laba bersih perusahaan. Lalu laba bersih perusahaan ditambah dengan laba ditahan awal lalu dikurangi dengan dividen akan menghasilkan laba ditahan akhir atau laba ditahan per 31 Desember 2007. Untuk yang selanjutnya di sini ada laporan keuangan neraca konsolidasi perusahaan per 31 Desember 2007, di mana di sini juga sama ya kayak yang tadi yang laporan laba rugi, yaitu ada dua metode yaitu translasi dan pengukuran kembali. Tetapi di neraca konsolidasi ini dapat kita lihat bahwa yang ditampilkan di dalam neraca konsolidasi ini hanyalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Aktiva perusahaan di sini ada aktiva kas, piutang usaha, persediaan, aktiva tetap, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan, terus dapat paten. Menjadi total aktiva perusahaan yaitu sebesar 1.725.600 dengan metode translasi dan 1.700.444.000 dengan metode pengukuran kembali. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban di sini terdiri dari utang usaha dan utang obligasi, di mana kewajiban utang usaha ini sebesar 192.600 dengan metode translasi dan utang obligasi 390.000 dengan metode translasi dan juga metode pengukuran kembali. Jadi total kewajiban di sini yaitu sebesar 582.600 baik metode translasi maupun metode pengukuran kembali. Terus yang kedua itu ada mengenai ekuitas pemegang saham. Di dalam neraca konsolidasi PT PAT Corporation dan perusahaan anak di Indonesia ini, laba
ekuitas pemegang sahamnya itu ada modal saham, laba ditahan, laba komprehensif lainnya, penyesuaian ekuitas atas translasi, itu terdapat 3 ya. Nah, itu dijumlahkan semuanya sehingga menghasilkan total ekuitas pemegang saham. Total ekuitas pemegang saham sebesar 1.143.000 dengan metode transaksi dan 1.161.400 dengan metode pengukuran kembali atau metode temporal. Lalu tadi untuk hasil dari total kewajiban dan total ekuitas pemegang saham itu dijumlahkan menjadi satu ya. Jadi hasilnya menjadi 1.725.600. Baik, ini metode translasi ya. Jadi tadi total aktiva sama total kewajiban dan ekuitas pemegang saham itu harus balance. Artinya dalam hal ini jumlahnya itu harus sama. Baik dari untuk metode transaksi dan metode pengukuran kembali. Di sini metode transaksi kan tadi totalnya 1.725.600. Di metode pengukuran kembali atau metode temporal sebesar 1.744.000 dolar ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan terkait dengan laporan laba rugi dan laba ditahan perusahaan konsolidasi dan neraca perusahaan konsolidasi. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.